Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast lingkungan. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tema telanjangi Bukit Barisan, krisis lingkungan dan bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini diguncang bencana banjir bandang dan longsor yang menelan korban jiwa dan menghancurkan ribuan rumah. Sampai hari ini, korban yang meninggal yang telah dikonfirmasi itu berjumlah 836 orang di 3 provinsi tersebut. Dan kerugian akibat terjadinya bencana ini sudah mencapai sekitar 68 triliun akibat bencana tersebut. BNPB menyebutkan bencana ini dipicu oleh siklon tropis Koto di Laut Sulu dan bibit siklon 95B di Selat Melaka yang menyebabkan hujan lebat ekstrim di wilayah Sumatera. Namun, kelompok advokasi lingkungan seperti Walhi punya pandangan yang berbeda. Mereka menilai kerusakan ini tidak bisa dilepaskan dari pembukaan lahan, deforestasi besar-besaran, penebangan kayu, dan aktivitas pertambangan emas di beberapa area laut yang rawan. Ini menarik nih, isu ini tidak sederhana. Ia punya dua sudut pandang. Di satu sisi, pembukaan lahan dianggap sebagai jalan keluar ekonomi bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, aktivitas ini menyebabkan kerusakan ekologis yang dampaknya dirasakan semua orang. Oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang mewakili dua perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Apriana Rahayu, dan yang kedua ada Muhammad Teguh. Baik, langsung saja untuk pembicara pertama nih, Apriana Rahayu. Saya ingin bertanya, mengapa sih pembukaan lahan ini sebenarnya dianggap penting oleh masyarakat di Sumatera, khususnya di Aceh, di Sumut ataupun di Sumbar? Mungkin bisa diberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bang Tegar. Nah, sebenarnya nih kita perlu memahami ya dulu bagaimana konteks sosial ekonomi masyarakat di daerah perbukitan Sumatera, di mana mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan tambang rakyat. Nah, masalahnya tidak semua wilayah punya tanah datar yang luas, sehingga perbukitan akhirnya menjadi lahan baru yang dianggap potensial. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat tetap membuka lahan. Yang pertama, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, di mana banyak keluarga di Aceh, Sumut, dan Sumbar sedang menghadapi tekanan ekonomi, terutama pembukaan lahan untuk kebun sawit, jagung, kopi, ataupun karet menjadi solusi cepat untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua ada lapangan kerja baru. Nah, ini ketika lahan dibuka, otomatis muncul pekerjaan baru, seperti buruh kebun, pengangkut hasil kebun, usaha pupuk, jasa pengolahan hasil pertanian. Nah, ini juga membantu nih mengurangi pengangguran di desa-desa. Yang ketiga itu ada infrastruktur berkembang. Nah, pembukaan lahan seringkali dibarengi pembangunan, di mana ada jalan baru, jembatan, irigasi, dan permukiman baru, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari pembangunan ini. Dan yang terakhir itu ada akses terhadap lahan adalah hak hidup. Bagi banyak masyarakat lokal, terutama petani, memiliki lahan adalah aset paling penting tanpa membuka lahan gitu ya. Mereka merasa tidak punya masa depan. Jadi sebenarnya alasan masyarakat membuka lahan bukan semata soal keserakahan, tapi karena kebutuhan hidup yang sangat nyata. Begitu Bang Tegar. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap. Dari sini terlihat jelas bahwa ada alasan kuat nih di balik pembukaan lahan tersebut. Tapi tentu kita juga melihat dampak lingkungan yang cukup parah belakangan ini. Saya ingin mempersilahkan pembicara kedua, Teguh, untuk memberikan pandangannya. Baik, terima kasih Bang Tegar. Menurut saya setuju
bahwa saya masyarakat punya kebutuhan ekonomi, tetapi pembukaan lahan di Bukit Barisan tidak bisa dilakukan tanpa pengawasan. Nah, dampaknya begitu luar biasa besar. Nah, yang pertama, hilangnya tutupan hutan. Ketika pohon ditebang, akar-akar yang biasanya menahan tanah hilang. Tanah menjadi rapuh, mudah longsor, dan tidak bisa lagi menyerap air. Yang kedua, air lari ke permukaan yang menyebabkan banjir bandang. Terdapat banyak daerah seperti Aceh Tenggara, Deli Serdang, Pasaman, Agam, Padang, dan Solo. Air dari bukit turun sangat cepat, membawa lumpur dan material kayu. Inilah penyebab banjir bandang besar yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Yang ketiga, sungai menjadi dangkal. Nah, sedimen lumpur dan batu hasil longsor akan masuk ke sungai, membuat dasar sungai naik akibatnya. Saat hujan, sedikit saja sungai langsung meluap. Yang keempat, kehilangan biodiversitas. Pembukaan lahan merusak habitat hewan seperti harimau Sumatera, beruang madu, burung endemik, reptil, dan lainnya. Serangga lokal ekosistem menjadi tidak seimbang. Yang kelima, risiko jangka panjang yang lebih mahal. Nah, kerusakan ini membuat daerah sekitar tidak lagi aman untuk ditinggali. Kalau banjir terus berulang, masyarakat justru harus membayar harga yang jauh lebih mahal, kehilangan rumah, sawah, bahkan nyawanya sendiri. Nah, begitu Bang Tegar. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan tadi terlihat jelas nih bahwa ada dua perspektif yang sangat berbeda. Tapi menurut pendapat Teguh, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kependudukan nih? Oke. Terima kasih Bang Tegar. Mungkin dampaknya besar sekali. Yang pertama, pengungsian dan kerusakan rumah. Nah, banyak keluarga harus mengungsi karena rumah mereka diterjang banjir atau ditimbun longsor. Yang kedua, data kependudukan kacau. Maksud dari sini adalah pemerintah harus memperbarui alamat dokumen kependudukan, status rumah, pelayanan sosial. Ini mengurus waktu dan anggaran negara. Yang ketiga, migrasi ekologis. Ada warga yang akhirnya memilih pindah karena daerahnya tidak lagi aman. Ini fenomena yang sering terjadi ketika lingkungan rusak. Yang keempat, konflik sosial. Nah, maksud dari konflik sosial ini adalah kerusakan lingkungan sering memicu konflik antara yang pertama masyarakat melawan pemerintah. Yang kedua, masyarakat melawan perusahaan. Yang ketiga, masyarakat adat melawan binatang. Yang keempat, bahkan antar warga karena yang diperjuangkan adalah ruang hidupnya. Mungkin segitu Bang Tegar. Baik, terlihat sangat besar sekali dampak dari banjir ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ayu, bagaimana dengan kebijakan negara? Apakah ada regulasi kita yang sudah cukup kuat nih untuk mengatur ini? Mungkin dipersilakan. Baik, begini Bang Tegar, jika bicara tentang regulasi ya, sebenarnya Indonesia sudah punya dasar hukum yang jelas ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang tahun 1945 pasal 33, di mana kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang artinya ekonomi boleh berjalan tapi dengan tanggung jawab. Yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini juga mengatur pengelolaan lingkungan dan kewajiban AMDAL sebelum membuka lahan. Nah, yang terakhir itu ada tata ruang wilayah. Setiap daerah sudah menentukan zona mana yang boleh dibuka dan mana yang harus dilindungi. Masalahnya adalah implementasi. Pengawasan sering lemah, izin sering tumpang tindih, penegakan hukum kurang tegas, ya akhirnya pembukaan lahan menjadi tidak terkendali dan berujung bencana. Begitu Bang Tegar. Baik, jadi dari diskusi yang panjang ini kita bisa melihat ya bahwa pembukaan lahan di Bukit Barisan memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Dari sisi ekonomi mungkin masyarakat memang membutuhkan lahan untuk bertahan hidup, namun di sisi lingkungan pembukaan yang tidak terkontrol mengakibatkan kerusakan yang jauh lebih besar. Banjir bandang, longsor, rusaknya sungai, dan berbagai bencana lain merupakan alarm keras bahwa kita perlu mengubah cara kita mengelola lahan. Mungkin itu dua pendapat dari dua pemateri kita.
yang ingin menyampaikan pendapat dan mungkin bertanya, disilahkan resen dulu. Ya, silahkan Roma. Maaf Roma, bisa diulang lagi Roma? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Roma. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada? Baik, Deti, dipersilakan Deti. Baik, terima kasih kepada host. Di sini saya akan izin bertanya, yaitu dari materi yang sudah dijelaskan, mengapa izin pembukaan lahan masih terus diberikan kepada zona rawan bencana, sehingga di sana kan masih terdapat rawan bencana, kenapa masih diizinkan gitu sampai kembali? Baik, terima kasih Deti. Mungkin kita tampung dulu dua pertanyaan ini. Mungkin teman-teman berikan waktu sebentar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Deti dulu. Tadi pertanyaannya, mengapa izin pembukaan lahan ini masih tetap diberikan di area yang rawan bencana? Padahal itu kan bisa menyebabkan bencana seperti banjir bandang, longsor yang kita bahas tadi. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Ini sebenarnya yang pertama tentu kepentingan ekonomi. Pembukaan ini seperti yang kita tahu itu tuh kebanyakan untuk sawit, tambang ataupun proyek infrastruktur yang selalu dikaitkan dengan pajak daerah, lapangan kerja atau pemasukan. Jadi akibatnya pemerintah daerah dan pusat ini lebih sering menekankan keuntungan ekonomi jangka pendek. Yang kedua itu memang lemahnya tata kelola dan pengawasan. Jadi pengawasan ini sangat minim. Yang ketiga itu faktor yang paling besar itu adanya koneksi politik. Jadi inilah akar yang paling sering terjadi. Beberapa praktik yang umum di kasus pembukaan lahan besar ini izinnya dipercepat karena adanya kedekatan dengan pejabat tertentu. Jadi istilahnya sudah ada backingannya di belakangnya. Lalu selanjutnya mungkin lemahnya penegakan hukum. Walaupun aturan ada, penegakan hukumnya sangat lambat, tidak konsisten, sering hanya menyasar level bawah, sementara bos besarnya selalu lolos. Jadi sanksi ini tidak membuat jera. Mungkin demikian jawaban dari saya kembalikan kepada Deti.
Baik, terima kasih kepada Tegar. Di sini saya memahami dan bisa menyimpulkan bahwa mengapa masih adanya pembukaan lahan yang diberikan izin itu karena yang pertama untuk kepentingan ekonomi, yang kedua lemahnya tata kelola dan pengawasan yang minim. 3 faktor yang paling besar yaitu izin politik yang dipercepat. Dan selanjutnya yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum, walaupun aturan ada namun tidak diindahkan sehingga tidak membuat jera para pelakunya. Baiklah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Deti. Selanjutnya itu pertanyaan dari Roma tadi. Pertanyaannya itu, penyebab kayu yang terbawa banjir bandang ini ulah manusia, siapa pihak yang terkait atas bencana itu? Jadi mungkin saya jawab sedikit dulu. Kayu-kayu ini seperti yang kita bahas tadi itu akibat pembukaan lahan. Jadi kebanyakan ulah masyarakat yang ataupun perusahaan yang membuka lahan ini untuk tambang ataupun untuk perkebunan sawit. Jadi kayu-kayu dari hutan yang telah ditebang itulah yang dibawa banjir ke bawah. Mungkin demikian sedikit jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari teman saya. Dipersilakan. Dari Teguh, silakan Teguh. Baik, terima kasih Bang Tegar. Mungkin saya menambah sedikit jawaban dari Bang Tegar mengenai pertanyaan Roma, yaitu penyebab kayu yang kena banjir bandang itu kan ulah manusia, siapa pihak yang terkait atas bencana tersebut. Nah, mungkin saya mencoba menambah jawabannya, yaitu dalam skrip tadi sudah dijelaskan bahwasanya hilangnya tutupan hutan dan praktik penebangan kayu membuat akar yang seharusnya menahan tanah tidak lagi berfungsi, sehingga batang, pohon, ranting, dan sisa tebangan mudah hanyut ketika hujan ekstrim terjadi. Nah, aktivitas masyarakat yang membuka lahan untuk kebutuhan ekonomi penebangan kayu oleh pelaku ilegal maupun legal, serta kegiatan pertambangan di kawasan rawan semuanya berkontribusi terhadap rusaknya struktur hutan. Selain itu, pemerintah juga menjadi pihak terkait karena lemahnya pengawasan, izin pembukaan lahan yang tumpah tindih, serta penegakan hukum yang tidak tegas seperti yang disebutkan dalam skrip tadi. Akibatnya, dalam kombinasi tindakan ini, banjir bandang menjadi lebih parah karena membawa material kayu dan lumpur dari hutan yang sudah rusak. Mungkin segitu penambahan jawaban saya, Bang Tegar. Terima kasih jawaban dari Teguh. Mungkin kembalikan lagi kepada Roma. Jawaban dari kelompok penyanyi tadi bagaimana, Roma? Baik, sangat bagus sekali statement dari saudara Roma. Sudah panjang sekali podcast kita pada hari ini.
Mungkin demikian podcast kita akhiri. Harapan kita mungkin pemerintah bersama masyarakat bisa memperketat izin pembukaan lahan, memperkuat pengawasan di lapangan, memperbaiki tata ruang, melakukan reboisasi, dan mencari solusi ekonomi yang tidak merusak lingkungan, agar bukit-bukit di Sumatera tetap menjadi benteng alam Sumatera, bukan sumber bencana. Mungkin sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.